lagi di pertemuan 2 untuk mata kuliah Administrasi Bisnis Online. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Sinulinga. Saya adalah salah satu dosen di program studi D3 Administrasi Perkantoran Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Baiklah adik-adik semua, untuk pertemuan pada hari ini, pertemuan 2, kita akan membahas mengenai yang namanya proposition. Untuk sebelum saya memulai, saya akan mungkin menjelaskan secara singkat dulu apa sih yang sudah kita pelajari di pertemuan 1 minggu lalu. Untuk di pertemuan 1, kita sudah mempelajari bagaimana sebuah perusahaan, baik pelaku usaha, itu memetakan yang namanya customer avatar, customer journey, dan yang kita lakukan adalah analisis market dan kompetitor. Kaitannya dengan mata kuliah administrasi bisnis online itu kita perlu mempelajari dari konsumen kita, siapa yang akan kita jadikan target konsumen, kemudian kita mempelajari proses perjalanan dari konsumen, mulai dari awal mereka hanya menjadi orang asing sampai mereka yang nantinya akan menjadi pelanggan. Kemudian kita juga melakukan yang namanya analisis kompetitor. Nah, di sini digunakan agar kita bisa mengetahui keunggulan ataupun keunikan dari produk kita yang tentunya nantinya akan menjadi nilai positif di mata konsumen. Baiklah, kita masuk ke pertemuan 2 pada hari ini mengenai yang namanya proposition. Oke, jadi proposition itu adalah proses bagaimana kita menempatkan diri ataupun barang ataupun produk dan jasa kita. Oke, kita akan membahas dulu dari awal. Konsepnya adalah yang pertama tentu apa sih itu definisi dari proposisi, kemudian kenapa kita harus mengetahui mengenai konsep proposisi ataupun pentingnya pengetahuan tentang konsep proposisi, kemudian bagaimana membangun proposisi barang ataupun jasa yang kita jual. Oke, kita masuk dulu, di mana tentunya kita harus memahami tujuan dari bisnis. Itu ada 3 hal yang perusahaan itu ingin capai. Tentunya yang pertama adalah yang namanya purchase frequency. Nah, purchase frequency ini adalah bagaimana seberapa frekuensi pembelian dari barang kita itu di pasaran itu seberapa sering dari konsumen itu membeli produk kita. Kemudian yang kedua adalah customer base. Tentu untuk customer base, bisnis ini ingin selalu meningkatkan pangsa pasarnya dengan memperlebar penjualannya sehingga konsumen ataupun pelanggan dari produk kita itu semakin bertambah. Kemudian yang ketiga adalah yang namanya order value. Nah, order value ini adalah kita meningkatkan nilai pesanan dari barang ataupun jasa yang kita tawarkan. Nah, untuk ketiga dari tujuan bisnis ini tentunya bisa dibantu melalui yang namanya digital marketing atau pemasaran digital untuk mencapai tujuan dari sebuah bisnis. Kemudian apa sih yang untuk bisa mencapai tujuan dari bisnis itu, bagaimana kita perlu mencapainya itu melalui 3 hal, yaitu yang pertama adanya proses penempatan diri. Jadi kita menempatkan diri kita, maksudnya menempatkan diri di sini adalah menempatkan barang ataupun jasa yang kita tawarkan itu seperti apa di mata konsumen. Kemudian kita meningkatkan yang namanya presence ataupun kehadiran. Nah, bagaimana
Dari proses penempatan diri ini, barang ataupun jasa yang kita tawarkan itu bisa menarik perhatian dari konsumen, sehingga kehadirannya di pasaran itu dikenali oleh para konsumen. Kemudian langkah yang ketiga adalah proses. Nah, proses di sini adalah bisa lebih kepada bagaimana nanti kita akan mengembangkan ataupun memberikan inovasi-inovasi lain ataupun nilai tambah lain kepada produk ataupun jasa kita dengan memberikan keunikan tersendiri dari barang ataupun jasa yang kita tawarkan. Kemudian kita masuk ke konsep awal, apa sih itu yang namanya proposisi? Nah, jadi proposisi itu menunjukkan bagaimana produk dan jasa dari perusahaan itu dapat menciptakan nilai bagi kelompok konsumen tertentu. Nah, ini adalah kaitannya dengan bagaimana si perusahaan melalui barang dan jasa yang mereka jual itu bisa menempatkan dirinya di dalam industri sejenis. Nah, ini tentunya akses informasi dari barang dan jasa yang ditawarkan serta fitur yang didapatkan oleh konsumen, ini kita perlu untuk melakukan yang namanya analisis dengan melakukan benchmarking ke dalam produk ataupun jasa di industri yang sejenis. Kemudian pentingnya proposisi, kenapa sih kita penting banget harus mempelajari proposisi? Jadi proposisi ini kan memang merupakan tahap awal untuk mencapai tujuan dari bisnis yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah kita perlu untuk memperbaiki ataupun mencegah kegagalan dalam strategi pemasaran. Kemudian yang ketiga adalah ini yang tidak kalah penting, harus membantu menyusun strategi pemasaran yang efisien dan efektif. Kemudian untuk membangun proposisi itu adalah caranya kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti passion, merek, visi, misi, masalah, harga, dan kemasan. Tentu saja dari faktor-faktor pertimbangan tersebut itu harus kita lakukan secara jelas dan menarik. Jadi proposisi yang kita lakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor dari passion, merek, visi, misi, masalah, harga, dan kemasan, itu akan membangun posisi dari barang ataupun jasa kita, dan yang nantinya akan informasi yang lengkap itu yang diberikan di dalam saluran media itu bisa menarik perhatian dari konsumen. Seperti itu. Dan juga untuk informasinya itu harus secara lengkap diberikan sehingga konsumen itu tidak berpindah ke kompetitor kalau misalkan kita bisa memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai produk ataupun jasa yang kita tawarkan ataupun kita jual. Kemudian penting juga ketika kita akan melakukan yang namanya proposition ataupun penempatan diri, kita perlu melihat dari sudut pandang konsumen. Nah, ini tentu saja seperti yang pertemuan sebelumnya saya jelaskan, ini kita harus bisa mengetahui kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Nah, seperti apa sih permasalahan yang sebenarnya ingin konsumen selesaikan, kemudian bagaimana caranya bisa meningkatkan penjualan, kita bisa mengurangi biaya juga tentunya, lalu apa yang nilai tambah apa yang bisa kita berikan kepada konsumen melalui barang ataupun jasa, kemudian manfaat dalam menambah nilai, kemudian kenapa kita harus peduli terhadap solusi yang ditawarkan melalui barang ataupun jasa yang kita tawarkan ataupun kita jual. Kemudian kenapa yang tidak kalah penting adalah konsumen itu tentu harus percaya
kepada perusahaan melalui barang ataupun jasa yang kita jual ataupun tawarkan. Oke, mungkin sekian untuk yang pertemuan 2 pada hari ini. Silakan kalian bisa menggunakan forum diskusi jika mau mengajukan pertanyaan, dan juga jangan lupa untuk mengisi kuis yang sudah disediakan di platform MOOC. Kita berjumpa lagi di pertemuan 3. Salam sehat untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.